Jika kita menaruh biji stroberi langsung di tanah, apa yang akan terjadi jika hanya disiram tanpa diberi pupuk? Setelah menunggu selama 6 hari, tunas muda dengan malasnya muncul ke permukaan. Sekitar hari ke-12, daun jarum pertama pun tak sabar untuk keluar, diikuti dengan munculnya lebih banyak daun secara eksplosif. Stroberi adalah tanaman herba tahunan yang biasanya dapat tumbuh setinggi 30 cm. Tanaman ini memiliki adaptasi yang cukup baik dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, tetapi sensitif terhadap suhu rendah atau tinggi. Pada hari ke-60 setelah penanaman, stroberi mulai berbunga, dan pada saat ini perlu dilakukan penyerbukan secara manual agar buah stroberi dapat terbentuk. Melalui kaca pembesar di sudut kanan atas, kita dapat melihat bahwa setelah penyerbukan, sebuah buah kecil mulai tumbuh. Namun, terlalu banyak buah yang terbentuk menyebabkan batangnya tidak mampu menahan berat dan tumbuh melengkung ke bawah. 20 hari setelah penyerbukan yang berhasil, beberapa stroberi mulai berubah merah dan matang, tetapi ukurannya sangat kecil. Ternyata, tanpa dukungan nutrisi yang diperlukan, tanaman stroberi hanya tumbuh seadanya, dan hasil buahnya pun sangat sedikit. Jadi, jika orang biasa ingin menanam stroberi yang lezat di rumah, bagaimana cara merawatnya? Jika Anda tidak memiliki pot, Anda bisa menggunakan botol plastik besar. Belah botol tersebut menjadi 2 bagian. Pertama, tandai bagian samping botol plastik yang bawah dengan spidol berbentuk panjang, lalu potong bagian yang ditandai dengan gunting. Untuk bagian atas botol, perlu dibuat lubang di sekelilingnya dengan solder agar dapat mengalirkan air. Tambahkan juga seutas kain di bagian tutup botol. Apakah Anda masih bingung? Jangan khawatir, Anda akan segera memahaminya. Setelah memasang dasar botol ini, masukkan setengah bagian yang tersisa ke atasnya, dengan bagian bawah menyediakan sumber air, sehingga dapat membentuk alat penyiram semi-otomatis yang terus-menerus menyuplai air ke bagian atas. Selanjutnya, siapkan campuran tanah untuk menanam, dengan mencampurkan sekam padi dan tanah nutrisi. Ini akan memastikan tanah memiliki cukup nutrisi sekaligus baik dalam hal sirkulasi udara dan drainase. Setelah semua persiapan selesai, ambil bibit stroberi yang sudah dibesarkan sebelumnya. Jika tidak ada, Anda bisa membeli satu pot yang biasanya hanya menanam 1 biji. Setelah semua dipindahkan, ingat untuk menyemprotkan air sekali agar bibit cepat beradaptasi dengan lingkungan tumbuh yang baru. Kemudian, isi kolam penampung air di dasar pot dengan air menggunakan penyiram. Selanjutnya, Anda hanya perlu secara berkala menambahkan air untuk memastikan pasokan air yang terus-menerus ke tanaman stroberi. 30 hari setelah dipindahkan, tanaman stroberi akan tumbuh lebih besar dan akan memasuki fase pertumbuhan pesat. Selama periode ini, kemungkinan terjadinya penyakit dan hama juga paling tinggi. Sebaiknya, taburkan lapisan serutan sabut kelapa di permukaan tanah untuk menghambat hama bertelur dan menetas di permukaan tanah. Pada hari ke-60, saatnya memasuki masa berbunga stroberi, beberapa yang tumbuh lebih cepat bahkan sudah mulai berbunga. Untuk meningkatkan hasil dan rasa manis stroberi, Anda bisa menghancurkan vitamin dan mencampurnya menjadi larutan air, lalu tambahkan ke dasar botol. Sebelum buah matang, berikan pupuk sekali lagi. Pada hari ke-80, terlihat bahwa dengan pencahayaan yang baik dan pasokan nutrisi yang diperlukan, tanaman sudah dipenuhi dengan buah muda. Kemudian, pada hari 100 setelah penanaman, sudah banyak stroberi merah yang tergantung. Stroberi biasanya dipanen mulai musim semi, dan jika dirawat dengan baik, bisa dipanen beberapa kali dalam periode ini. Jadi, bagi teman-teman yang sudah belajar, ayo coba tanam stroberi sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk menanam stroberi.